Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuaran Kelapa Gading. Saat ini Syatra berada di depan sosok penting di kuartir nasional. Dan hari ini beliau mengisi di acara Kelapa Gading atau Kuaran Kelapa Gading. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Kak Irwan ya? Saya dengan Irwan Kak, siap. Oke, Kak Irwan, hari ini kami berbahagia sekali ya. Karena memang kakak hari ini bisa hadir dan juga bisa berbagi ilmu tentang kepramukaan. Nah, kalau boleh tahu, Kak Irwan kan berada di jajaran Kuarnas ya, kuartir nasional ya. Salah satunya ya. Sebagai apa nih Kak di sana Kak? Saya di Kuartir Nasional sebagai andalan di Komisi Pembinaan Anggota Muda. Oh gitu. Saya hadir di kesempatan hari ini selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa di Kuartir Daerah DKI Jakarta. Baik Kak, kalau untuk acara seperti ini Kak ya, di Jakarta yang lain atau mungkin di lokasi yang lain, emang harus bulan ini atau gimana Kak? Boleh diterangkan Kak? Ya, kegiatan orientasi ini kegiatan yang tidak terjadwal, jadi bisa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing. Kami di Kuartir Daerah memang mengharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakannya di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, sehingga daya jangkaunya lebih banyak, bisa menghimpun teman-teman dari sekolah-sekolah, dari guru sepan yang berada di wilayahnya. Baik. Demikian. Oke, nah kemudian Kak mau tahu dong Kak bocoran dari Kuarnas ya untuk program terdekat apa nih Kak Kuarnas? Kalau di Kuartir Nasional saat ini ada beberapa kegiatan ya, antara lain yang saat ini masih berlangsung itu kegiatan perkemahan antar satuan karya, Belitung. Kemudian nanti akan ada kegiatan perkemahan bakti Saka Bayangkara di Sumatera Selatan. Ada juga kegiatan perkemahan bela negara di Bengkulu. Rencananya juga akan ada kegiatan pesta siaga tingkat regional di Jawa Tengah. Dan mungkin ada beberapa kegiatan lain yang mungkin tidak berupa event ya, tetapi berupa pembahasan program kerja di Kuartir Nasional. Oh gitu. Nah Kak, terkait dengan pemerintah ya, kan pada waktu pandemi kan untuk pramuka ya dianjurkan untuk bagaimana caranya memakai masker dan sebagainya, atau mendelegasikan informasi kepada kuaran dan sebagainya lah, atau mungkin ke gugus depan dan sebagainya untuk himbauan memakai masker dan juga menjaga kesehatan lah di waktu pandemi kemarin. Nah, untuk saat ini dari pemerintah ada tugas apa nih untuk pramuka atau Kuarnas? Baik, saat ini situasi pandemi memang konon ceritanya akan segera berakhir. Iya. Tetapi beberapa waktu lalu ketika pandemi masih dalam situasi yang sangat membahayakan, rekan pramuka memang diminta oleh pemerintah untuk serta membantu. Salah satu bentuk dukungannya adalah Duta Perubahan Perilaku, di mana ada beberapa anggota kita aktif mengikuti program Duta Perubahan Perilaku, mengajak masyarakat kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Menjelang akhir pandemi ini, aktivitas Duta Perubahan Perilaku masih dijalankan, tapi kemudian nanti kita berharap situasi pandemi ini bisa segera berakhir. Pemerintah tentu punya banyak harapan kepada gerakan pramuka. Salah satunya bagaimana pramuka bisa ikut serta dalam program-program pemerintah ya. Kalau yang paling mudah dirasakan oleh kita di masyarakat adalah bagaimana pramuka ikut dalam program Sustainable Development Goals. Bagaimana pramuka membantu pemerintah untuk mencapai poin-poin dalam SDGs. Itu salah satu yang menjadi isu saat ini. Baik, kemudian untuk lingkungan tersendiri Kak, misalkan ya kayak penanaman pohon atau mungkin bagaimana caranya agar tidak ada pembakaran lahan dan sebagainya, apakah dalam hal ini pramuka juga dilibatkan untuk hal itu? Ya, tidak secara nasional, tetapi memang didorong dilaksanakan di tingkat wilayah ya, karena memang program-program itu akan menyesuaikan. Contohnya, misalnya di Jawa isu tentang kebakaran lahan tidak terlalu booming ya, tapi misalnya di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera ya, karenanya memang hal itu bisa bersifat lokality ya, tergantung kewilayahan masing-masing. Jadi ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. Baik, untuk peran pramuka Indonesia atau Kuarnas ya, di dunia seperti apa nih Kak? Seperti saya sampaikan di dalam sesi tadi, kita merupakan organisasi gerakan pramuka di tingkat nasional yang paling besar dibandingkan negara-negara lain. Tentunya banyak harapan yang dititipkan kepada kita di gerakan pramuka. Tadi isu yang paling dikembangkan adalah bagaimana gerakan pramuka Indonesia satu bisa ikut serta dalam kegiatan SDGs. Jadi kita punya konsentrasi di prosperity, di lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pertumbuhan anggota. Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah pramuka terbesar, itu juga diharapkan
terjadi pertumbuhan anggota. Ini juga menjadi salah satu concern kita. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya kita bukan concern pada pertumbuhan jumlah, tetapi pertumbuhan kualitas. Salah satunya misalnya kita mendorong agar teman-teman pramuka bisa mencapai ke Pramuka Garuda. Nah, ini salah satu prioritas juga di Koordinasi Nasional, sehingga pencapaian Pramuka Garuda ini bisa lebih masif dengan tetap menjamin kualitas. Dilaksanakan di gugus depan, di ranting, dan di cabang. Baik, Kak, jadi gini Kak, kan saya suka mengamati lah ya, maksudnya nonton TV atau mungkin buka YouTube atau media sosial ya. Nah, ketika kita melihat seorang pejabat nih, misalkan dia itu bukan menjadi sih, korupsi atau apalah ya. Kalau misalkan nih para pejabat itu mempunyai jiwa pramuka, ya kan, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau apapun itulah ya. Nah, harusnya mereka tidak akan melakukan hal itu. Nah, Kak, pesan Kakak apa nih buat para pejabat di Indonesia terkait dengan pramuka ini? Saya tidak pesan kepada pejabat. Nah, saya lebih baik memesankan kepada generasi mudanya. Oh gitu, silakan. Kita tahu bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal musuh bersama. Narkotika, kemudian korupsi, itu musuh bersama. Buat teman-teman pramuka, adik-adik pramuka, sekarang pupuklah jiwa itu. Kita menjadi warga negara yang baik, melaksanakan tugas kita sebagai pelajar, melaksanakan tugas kita sebagai anak di rumah, dan sebagainya, berusaha sebaik-baiknya menumbuhkan karakter yang baik, sehingga nanti siapapun kita nanti, pejabatkah, bukan pejabatkah, senimankah, atletkah, jurnaliskah, kita tetap menjunjung tinggi integritas kita, menjunjung tinggi kode kehormatan kita. Semua nama ya. Bagaimana buat para pejabat kita, kakak-kakak yang saat ini menempati jabatan-jabatan tertentu yang mungkin bisa memberikan dukungan kepada gerakan pramuka, saat kakak mendapatkan jabatan itulah kesempatan paling baik untuk bisa mendukung gerakan pramuka. Semoga kakak-kakak bisa memberikan kontribusi baik dengan material, finansial, maupun jejaring, sehingga gerakan pramuka kita bisa lebih baik. Oke, luar biasa. Baik, Kak, harapan Kakak apa untuk Indonesia ke depan nih? Kita ingin membuat dunia lebih baik. Tujuan pramukaan itu, visi kita adalah creating a better world, membangun dunia yang lebih baik dibanding ketika kita datang di dalamnya. Karenanya, buat adik-adik sekali lagi, berlatihlah dengan baik, binalah diri dengan baik, sehingga pada waktunya nanti, apapun jadinya diri kita akan bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan warna terbaik untuk Indonesia. Baik. Saya berharap juga gerakan pramuka ini lebih dinamis, organisasinya tidak terlalu ribet, tidak terlalu kaku, kita bisa lebih menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, agak sedikit pribadi nih Kak. Ini Kakak aslinya dari mana nih, kampungnya nih? Saya lahir di Jambi, orang tua saya bapak dari Sumatera Selatan, ibu saya dari Jawa Timur. Merantau ke Jakarta tahun berapa nih Kak? Tahun 2002. 2002. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Depok. Sudah berapa putra? 1 orang. Suwanawan. Oke. Kak Irwan, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Kakak semakin sukses dan juga semakin bermanfaat untuk manusia lain. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.